Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku melihatmu, aku mendengarmu, aku menjagamu, dalam diam, aku menyayangimu. Arman duduk di kursi rotan di teras rumah, memandangi langit sore yang mulai kehilangan warna. Angin sore berhembus pelan, membawa aroma tanah basah sisa hujan siang tadi. Di tangannya, secangkir kopi yang tinggal separuh, sementara pikirannya melayang kemana-mana, terutama tentang kehidupan yang kini ia jalani. Rumah itu tak besar, hanya sebuah hunian sederhana di pinggiran kota. Namun, sejak kepergian Sarah, istrinya, 4 tahun lalu, rumah itu terasa terlalu sunyi. Tak ada lagi tawa yang mengisi ruang, tak ada percakapan hangat sebelum tidur, tak ada lagi suara yang menanyakan, "Ayah mau makan apa hari ini?" Yang tersisa hanyalah Nisa, anak perempuan Sarah dari pernikahan sebelumnya. Gadis itu kini berusia 20 tahun. Wajahnya, senyumannya, begitu mengingatkan Arman pada Sarah. Sejak ibunya tiada, Nisa tetap tinggal bersamanya. Dan selama itu pula, Arman menjadi satu-satunya orang yang ia anggap sebagai keluarga. "Yah, tadi aku beli sayur di pasar. Mau dimasakin apa malam ini?" Suara Nisa terdengar dari dapur. Arman menoleh sekilas, lalu menjawab, "Apa aja, Nak, yang penting bisa dimakan." "Bilang aja lah, Pak," canda Nisa, sambil menyodorkan plastik berisi kangkung dan tahu ke meja dapur. Arman tersenyum tipis, kemudian kembali memandangi langit. Nisa tumbuh menjadi gadis yang mandiri. Ia tak banyak bicara, tapi selalu tahu apa yang harus dilakukan. Setiap pagi, ia menyiapkan sarapan, mencuci pakaian, bahkan kadang membantu merapikan halaman. Padahal, ia bisa saja memilih tinggal di kos atau pindah ke tempat lain. Tapi Nisa tetap bertahan. Dan disitulah semuanya mulai berubah. Arman tak tahu pasti kapan perasaannya mulai bergeser. Mungkin saat Nisa mulai tumbuh menjadi perempuan dewasa. Mungkin ketika melihatnya berdiri di dapur dengan daster longgar dan rambut yang diikat seadanya. Atau mungkin ketika ia mulai memperhatikan hal-hal kecil, cara Nisa tertawa, ekspresinya saat kesal, bahkan suara langkah kakinya yang lembut melewati ruang tengah. Arman kini 45 tahun. Lelaki yang sudah kenyang makan pahitnya hidup. Tapi rasa ini, yang tumbuh diam-diam, adalah sesuatu yang manis, sekaligus paling rumit yang pernah ia rasakan. Ia tahu, perasaan itu salah. Ia memang bukan ayah kandung Nisa, tapi tetap saja, perbedaan usia dan hubungan mereka membuat semuanya jadi abu-abu. Ia takut jika perasaan itu makin dalam, dan takut jika Nisa mengetahuinya. "Yah, jangan bengong terus. Makan yuk," panggil Nisa lagi. Arman bangkit pelan dan masuk rumah. Nisa sudah menyiapkan 2 piring nasi dengan tumis kangkung dan tahu goreng. Meja kecil di ruang makan tampak sederhana, tapi hangat. Mereka makan tanpa banyak bicara, hanya suara sendok yang sesekali beradu dengan piring. Sampai akhirnya Arman membuka suara. "Nis, kamu gak kepikiran buat pindah kos atau kerja di luar kota?" Nisa menoleh, sedikit heran. "Kenapa tanya gitu?" "Ya, siapa tahu kamu mau cari suasana baru. Kamu udah dewasa, gak harus selamanya tinggal sama ayah." Nisa tersenyum pelan. "Aku betah di sini. Lagian kalau aku pergi, siapa yang ngurus ayah?" Arman terdiam. Di satu sisi, ia merasa lega. Tapi di sisi lain, rasa bersalah mulai menggerogoti. Ia tahu, niat awalnya menyuruh Nisa pergi bukan semata agar dia mandiri. Tapi karena ia takut tak bisa mengendalikan perasaan yang terus tumbuh. "Kalau ayah nikah lagi, kamu keberatan gak?" tanya Arman, mencoba menutupi niat sebenarnya. Nisa mengangkat alis. "Nikah? Emang ayah udah ada calonnya?" "Belum, cuma nanya aja." "Gak keberatan sih, asal orangnya baik dan bisa bikin ayah bahagia," jawab Nisa ringan. Arman mengangguk. Dalam hatinya, ia ingin berkata, "Tapi yang ayah mau justru kamu." Malam itu, setelah makan selesai, Nisa membereskan piring. Arman kembali duduk di teras, menyalakan rokok. Ia menatap langit malam yang perlahan diselimuti gelap.
Lampu jalanan menyala, memantulkan cahaya samar ke jalanan depan rumah. Ia tahu ada pilihan yang harus dibuat, menjaga perasaan itu dalam diam, atau membunuhnya perlahan sebelum semuanya jadi terlalu jauh. Tapi bagaimana cara membunuh sesuatu yang justru membuatnya merasa hidup kembali? Nisa bukan sekadar anak tiri. Ia adalah cahaya yang menyinari hari-hari Arman yang kelam. Tapi ia juga bayangan yang membuat langkah Arman selalu ragu. Dan malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, Arman hanya bisa berdua dalam hati. Aku tahu ini salah, Tuhan. Tapi mengapa rasa ini begitu nyata? Pagi datang bersama aroma seduhan kopi dan suara sendok beradu dengan gelas kaca. Arman terbangun, kepalanya masih dipenuhi bayangan semalam. Ia melirik jam dinding, pukul 6.10. Biasanya, pada waktu seperti ini, aroma nasi goreng atau mie rebus buatan Nisa sudah menyebar ke seluruh penjuru rumah. Dengan langkah pelan, ia menuruni tangga. Begitu sampai di dapur, matanya langsung tertuju pada sosok Nisa yang berdiri membelakanginya. Ia mengenakan kaos longgar dan celana panjang berbahan tipis. Rambutnya diikat ke atas, memperlihatkan leher jenjangnya. Pundaknya bergerak lembut mengikuti irama tangan yang sedang mengaduk masakan di wajan. Arman berdiri di ambang pintu dapur, diam, terpaku. Tatapannya tanpa sadar menyusuri punggung gadis itu. Sebelum buru-buru ia alihkan ke arah lain saat Nisa menoleh. Pagi, yah, bangun juga akhirnya, sapa Nisa dengan senyum kecil. Pagi, kamu masak apa? Arman berusaha terdengar biasa, sambil duduk di kursi makan. Nasi goreng kampung, pakai ikan asin. Ayah suka, kan? Suka? Dulu ibu kamu juga sering masak itu, ujar Arman pelan. Nisa ikut duduk setelah selesai menyiapkan 2 piring nasi goreng. Ia menuang teh ke 2 gelas kaca, lalu menyerahkannya pada Arman. Untuk sesaat, tangan mereka bersentuhan. Hanya sekilas. Tapi cukup untuk membuat detak jantung Arman berdetak sedikit lebih cepat. Ayah kenapa? Tanya Nisa sambil memiringkan kepala, menyadari raut canggung di wajah Arman. Enggak apa-apa. Tangan kamu dingin aja. Nisa tersenyum. Emang dingin pagi ini? Tapi tenang, makanan ini bisa angetin perut. Kok? Arman tertawa kecil, tapi pikirannya terus memutar ulang momen tadi. Sentuhan itu sederhana, namun efeknya terlalu dalam untuk dianggap remeh. Setelah sarapan, Nisa seperti biasa membersihkan meja. Arman melangkah ke halaman depan, menyapu perlahan. Tapi belum lama ia menyapu, Nisa muncul di sampingnya membawa 2 gelas air dingin. Yah, istirahat bentar. Capek nyapu terus, katanya sambil duduk di anak tangga teras, menatap langit. Arman menatap wajah Nisa. Tenang, matanya berbinar. Gadis itu tidak menyadari bahwa setiap gerak-geriknya perlahan-lahan mengisi ruang kosong di hati Arman. Bukan karena ia mirip Sarah. Bukan karena ia satu-satunya perempuan di rumah itu. Tapi karena Nisa adalah Nisa. Penuh perhatian, tulus, dan tanpa sadar membawa kehanatan yang tak bisa Arman tolak. Ayah belum pernah cerita ya? Waktu pertama kali nikah sama ibu kamu, ayah sempat minder. Nisa menoleh. Minder kenapa? Karena ayah duda, sementara Sarah masih muda waktu itu. Ayah pikir dia bakal cepat bosan. Tapi ternyata dia kuat bertahan sampai akhir. Nisa mengangguk pelan. Ibu sering bilang, ayah itu lelaki baik. Gak banyak omong, tapi selalu bisa diandalkan. Arman terdiam. Pujian itu dulu datang dari Sarah. Kini diucapkan kembali oleh Nisa. Tapi saat keluar dari mulut Nisa, rasanya lain. Bukan sekadar nostalgia, tapi seperti ada sesuatu yang tertinggal di dalamnya. Sesuatu yang membuat Arman berharap kalimat itu punya makna lebih dari sekadar pengingat masa lalu. Siang harinya, Nisa duduk di ruang tengah menonton drama Korea di televisi. Arman, yang baru selesai memperbaiki keran kamar mandi, ikut duduk di sofa panjang. Ayah mau nonton juga? Tanya Nisa sambil tersenyum menggoda. Arman tersenyum kecil. Nonton bareng kamu aja? Boleh.
Nisa tertawa, tapi ini dramanya lebay. Loh, banyak adegan romantisnya. Arman mengangkat bahu. Nggak masalah, kadang yang romantis juga bisa bikin hati sejuk. Mereka duduk bersebelahan. Tubuh mereka tidak bersentuhan, tapi jarak itu cukup untuk membuat Arman resah. Sesekali ia melirik ke arah Nisa, yang terkadang tertawa kecil, terkadang berkomentar soal tokoh-tokoh dalam drama. Kalau kamu punya pacar kayak di film itu, kamu mau? Tanya Arman tiba-tiba. Nisa menoleh, keningnya berkerut. Pacar kayak gimana? Ya, kayak di film romantis. Perhatian, suka masak bareng, suka peluk dari belakang. Nisa tertawa geli. Aduh, itu emang cuma di film. Tapi ya, kalau ada yang kayak gitu, kayaknya seru juga. Arman diam. Ia tahu, pertanyaan itu bukan sekadar basa-basi. Ada rasa ingin tahu. Ada rasa cemburu yang sulit ia hindari. Ayah, kenapa nanya gitu? Arman menghela napas. Nggak apa-apa, ayah cuma kepikiran aja. Kamu kan udah dewasa, pasti banyak yang suka. Nisa tersenyum. Tapi belum tentu aku suka balik. Kan maksudnya. Arman melirik ke arahnya. Kadang, orang yang baik belum tentu cocok. Dan kadang, yang cocok belum tentu datang di waktu yang tepat. Kalimat itu menggantung di udara. Arman menatap wajah Nisa lama. Ada sesuatu di mata gadis itu yang sulit ia baca. Apakah itu hanya jawaban biasa? Atau sebuah isyarat? Apakah Nisa menyadari bahwa Arman menyimpan sesuatu? Atau, apakah diam-diam, ia juga merasakan hal yang sama? Menjelang malam, hujan turun kembali. Nisa duduk di dekat jendela, tenggelam dalam halaman-halaman buku yang ia baca. Di belakangnya, Arman berdiri diam, memperhatikan pemandangan yang sederhana tapi terasa begitu dalam di hatinya. Nis, panggil Arman pelan. HM, sahut Nisa, masih menatap bukunya. Kalau suatu hari kamu jatuh cinta sama orang yang gak kamu duga, kamu bakal gimana? Nisa menutup bukunya, menoleh, dan menatap mata Arman. Aku bakal tanya ke diri sendiri, itu cinta atau cuma pelarian? Arman mengangguk pelan. Jawaban itu seperti tamparan lembut, menyadarkan sekaligus menghangatkan. Maksud ayah nanya gitu apa? Tanya Nisa. Gak apa-apa, cuma kepikiran aja. Soal hidup, soal hati. Nisa tersenyum, lalu berdiri. Kalau soal hati, gak bisa dipaksain. Tapi juga gak bisa dibiarkan terlalu lama, nanti bisa meledak. Dan kalimat itu menjadi penutup dari hari yang sunyi. Hujan terus mengguyur atap rumah, dan di bawah satu atap itu, dua hati saling menahan perasaan yang tak mampu mereka definisikan. Terlalu dekat untuk dibiarkan, terlalu rumit untuk diungkapkan. Sudah hampir 3 minggu sejak percakapan malam hujan itu. Waktu, hujan, dan dia menjadi saksi paling setia bagi perasaan yang tumbuh diam-diam. Arman semakin sering memperhatikan Nisa dari jauh. Senyum dan tawanya mampu meruntuhkan tembok-tembok yang selama ini ia bangun. Namun bersamaan dengan itu, rasa bersalah pun ikut tumbuh. Arman berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanya kekaguman sesaat. Tapi semakin ia menjauh, semakin kuat perasaan itu menggenggamnya. Pagi itu, Nisa bersiap pergi ke kampus. Ia mengenakan blus putih lengan panjang dan celana abu-abu. Wajahnya tampak segar. Arman menunggu di depan pagar, rokok menyala di tangannya. Kamu yakin gak mau ayah antar? Tanya Arman. Enggak usah repot. Lagian cuma sebentar. Jawab Nisa. Arman memperhatikannya dari kepala hingga kaki. Kamu cantik hari ini. Kalimat itu meluncur begitu saja. Nisa terdiam sejenak, matanya mencari makna tersembunyi di balik ucapan itu. Tapi Arman buru-buru mengalihkan pandangan ke arah jalan. Makasih, ya, ucap Nisa pelan, sebelum akhirnya pergi. Arman berdiri lama di tempat, rokok di tangannya tinggal separuh. Pikirannya semakin berkabut. Siang harinya, Arman pergi ke bengkel temannya untuk memperbaiki motor lamanya. Alasannya sederhana,
agar bisa mengantar Nisa kemanapun. Meski ia sendiri bingung, apakah alasannya itu terlalu jelas, atau justru terlalu dibuat-buat. Di rumah, Nisa kembali dengan wajah lelah. Ia meletakkan tas, lalu ke dapur mencari air minum. Arman baru pulang dan melihatnya memijat pelipis. Pusing? Dikit. Nunggu di kampus lama banget. Lapar juga? Tanpa banyak bicara, Arman membuka kulkas, melihat sisa ayam ungkep semalam, lalu mulai memasak. Yah, nggak usah repot-repot. Aku bisa pesan makanan. Protes Nisa. Tunggu bentar. Ayah mau coba masak kayak ibu dulu. Kali aja kamu kangen. Aroma ayam goreng mulai memenuhi dapur. Ia menyajikannya bersama nasi hangat dan sambal instan. Silakan, putri ayah, ucap Arman sambil tersenyum. Nisa tertawa. Wah, panggilan baru. Nih, biar kamu ingat, ayah selalu anggap kamu spesial. Kalimat itu kembali meluncur tanpa filter. Nisa hanya tersenyum samar. Tapi ketika menyuap ayam goreng itu, matanya berbinar. Ini enak banget. Yah, rasanya mirip sama masakan ibu. Ayah masih ingat resepnya. Ibu kamu pernah tulis di buku kecil. Ayah simpen sampai sekarang. Nisa menunduk. Ayah baik banget. Aku kadang mikir, apa aku pantas dapat perhatian sebanyak ini? Kenapa nggak pantas? Soalnya, ayah bukan ayah kandungku. Tapi perhatian ayah, kayak lebih dari sekadar ayah tiri. Ucapan itu mengguncang batin Arman. Tapi ia menahan diri. Kalau kamu merasa diperhatikan, itu karena kamu memang pantas diperhatikan. Jawabnya tenang. Setelah makan, Nisa pamit ke kamar. Arman masih duduk, menatap piring kosong. Perasaannya tak karuan. Ia tahu, ini bukan sekadar simpati. Ia sedang jatuh cinta. Dan ia sadar, betapa rumitnya cinta itu. Hari-hari berikutnya, kebersamaan mereka justru makin intens. Kadang Nisa duduk lebih lama saat menonton TV. Kadang ia menyandarkan kepala di bahu Arman saat mengantuk. Kadang ia mengucap, makasih, hanya karena hal-hal kecil. Dan justru hal-hal kecil itulah yang paling membuat Arman lemah. Suatu malam, listrik padam mendadak. Dalam gelap yang tiba-tiba menyelimuti rumah, Nisa keluar dari kamarnya dengan langkah ragu, ketakutan yang jelas terlihat di wajahnya. Ia mengetuk pintu kamar Arman pelan-pelan. Ayah, aku boleh duduk di sini dulu? Gelap banget. Arman, yang saat itu hanya mengenakan kaos putih dan celana pendek, membuka pintu dan menatap Nisa sebentar sebelum mengangguk dan mempersilakannya masuk. Mereka duduk berdampingan di lantai, diterangi oleh cahaya lilin kecil yang diletakkan di sudut ruangan. Nisa memeluk lututnya, menyender pada dinding, matanya menatap kosong ke depan. Dulu waktu kecil, kalau listrik mati, aku selalu lari ke kamar ibu, ucapnya lirih. Sekarang, aku larinya ke kamar ayah. Arman hanya menatapnya dalam diam. Wajah Nisa terlihat lebih lembut malam itu. Entah karena bias cahaya lilin, atau karena ada sesuatu yang rapuh dalam dirinya. Kadang aku takut sendiri. Lanjut Nisa dengan suara nyaris berbisik. Tapi kalau ada ayah, rasanya tenang. Rasanya kayak rumah itu bukan cuma bangunan. Arman menelan ludah, tak tahu harus berkata apa. Tapi sebelum ia sempat merespons, Nisa tiba-tiba bersandar di bahunya. Enggak apa-apa, yah, enggak usah bilang apa-apa. Aku ngerti kok, katanya pelan. Kadang perasaan itu enggak perlu dijelasin terlalu banyak. Arman terpaku. Ia tak yakin apa arti ucapan Nisa malam itu. Apakah itu sekadar ungkapan kasih sayang seorang anak kepada ayah tirinya? Atau ada makna lain yang tersembunyi di balik kata-kata yang menggantung? Namun malam itu, dalam hening dan cahaya remang, Arman merasa telah menemukan kembali sesuatu yang telah lama hilang. Bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang harapan. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.